Kalau jadi pemain cadangan tuh lebih berat. Karena apa? Karena mengganti pemain yang mungkin habis atau nggak bermain maksimal. Jadi kita diturunkan, di situ kita harus bermain maksimal. Nah, kalau kita nggak maksimal, malah dipaidu supporter. Betul. Kalau mengenang momen itu, Cak, wah itu kayak juara seperti itu. Kayak juara liga ya seperti itu. Karena kebanggaan. Karena dari Persela seperti apa sih? Tim kecil tim yang nggak diunggulkan, tim kecil, tapi bisa menembus liga divisi utama waktu itu. Ya saya bersyukur sekali karena di situ juga pemain dapat sepeda motor satu-satu. Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Dan sore ini Oma Bal-Balan bertemu dengan super sub ini. Apa ya? Sosok yang selalu merubah situasi pertandingan. Jat Miko. Selamat sore, Cak Jat. Selamat sore, Mas. Ya apa kabar, Cak Jat? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ketok isik kurus saya. Iya. Nah, Cak Jat, seperti yang saya bilang ini kan, Cak Jat ini kan identik sebagai super sub ya, pemain cadangan yang mampu merubah situasi pertandingan. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya sampean ini lebih nyaman jadi pemain inti atau jadi pemain cadangan? Kalau menurut saya jadi pemain inti itu pasti. Setiap pemain pengen jadi pemain inti. Tapi kalau memang itu kebutuhan pelatih jadi pemain cadangan, ya siap. Sebagai pemain tuh, pemain inti siap, pemain cadangan siap, nggak pakai kostum juga siap. Iya. Nah, tapi itu dengan julukan yang lekat dengan super sub, main cadangan, akhirnya kan lekat dengan itu ya. Iya. Ngerasakan sendiri itu, ya apa, Cak? Nah, kalau menurut saya sih, yang penting kita di lapangan tuh siap gitu aja. Kalau jadi pemain cadangan, pemain inti, pokoknya di dalam motivasi saya harus bermain bagus. Saya setiap kali diturunkan harus bermain bagus, maksimal mainnya. Nah, waktu di bangku cadangan itu, Cak, kan lebih sering dari bangku cadangan kemudian mengganti ya, masuk, merubah suasana pertandingan, merubah permainan lah. Waktu di bangku cadangan itu apa yang dipikirkan, Cak Jat? Apa sekedar nonton teman-temannya main atau juga menganalisa ya? Kalau saya sendiri sih ya sambil menganalisa, sambil juga berpikir. Kalau saya nanti diturunkan, bagaimana ya cara bermain yang bagus untuk pelatih biar kasih kepercayaan saya, seperti itu. Yang penting saya harus maksimal bermain bagus gitu aja. Termasuk ini ya, waktu momen final Liga Indonesia ketiga Persebaya lawan Bandung Raya. Ya. Itu kan Cak Jat masuk di menit 43 menggantikan Mas Yusuf Eko Dono. Ya. Masuk, nggak lama kemudian bikin assist untuk Jackson. Itu waktu mau masuk itu juga berpikir akan melakukan ini, melakukan itu nggak? Setiap kali kita bermain, pasti tujuan kita kan cetak gol. Ya, bukan saya mau kasih assist atau saya cetak gol, yang penting kita membangun serangan dan mencetak gol. Tapi menurut saya sih setiap pemain tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau memang bermain tapi dengan misi dan visi yang bagus, pasti bisa melakukannya. Itu ya. Jadi sebenarnya tugas jadi pemain cadangan ini jauh lebih berat bebannya ya. Kalau jadi pemain cadangan itu lebih berat. Karena apa? Karena mengganti pemain yang mungkin habis atau nggak bermain maksimal. Jadi kita diturunkan,
di situ kita harus bermain maksimal. Ya, Nah, kalau kita nggak maksimal malah dipaidu jadi- supporter ya. betul. Nah, Cak, satu momen yang menarik waktu final itu kan, yang Liga Indonesia ketiga itu kan, biasanya lini tengahnya kan ada Eri Irianto Iya, ya. iya. Nah, waktu itu kan tengahnya Carlos de Melo, Uston Nawawi, Yusuf sama Eko Dono ya. Yang di bangku cadangan itu satu kiper, Mursyid Effendi, Iya. Hartono, Heeh. sampean, Iya. terus Sutaji ya, Iya. sama Abdul Kirom kalau nggak salah. Abdul Kirom. Nah ya. itu nggak ada Eri, kemana Eri waktu itu? Waktu itu Eri sakit, mungkin nggak bisa dipaksakan, mungkin yang lainnya yang main. Iya, waktu itu sakit mungkin. Dan Ya, itu kesempatan, banget buat saya. karena selama ini mengganti Eri atau mengganti Ya. Mas Yusuf ya. Sering kali saya ganti Mas Yusuf atau ganti Mas Eri almarhum. Ya. Nah bersama Persebaya itu kalau nggak salah kan dari 95 ya Cak ya. 96 putaran kedua. 96. Eranya Sasu. Eranya Sasu. Saya dipanggil. Dari itu sampai musim yang juara runner up itu ya? Runner up. Nah momen paling indah bareng Persebaya itu Momen paling indah yang bersama Persebaya ya juara itu. Juara 96-97 di mana kita juga bisa bermain di situ partai final ya, dan bisa mengangkat trofi di situ. Kebanggaan buat saya di situ. dan juga akhirnya juga runner up juga ya. Runner up juga. Istimewa ya, larang ini. Dan ini Alhamdulillah. dari ini kan kalau main ke tim nasional itu kan selalu pemain inti dipanggil ke Inti, ya, tim benar, nasional. benar. Nah, Cak Jat ini kan istimewanya ini. Pemain yang bukan pemain inti ya, meskipun beberapa kali main tapi kan lebih sering dari cadangan. Tapi masuk tim nasional. Waktu itu mungkin kan Pak Rusdi pelatihnya. Oh iya iya iya. Waktu itu Pak Rusdi dan siapa gitu loh asistennya. Terus melihat perkembangan mungkin peningkatan ya, ada peningkatan permainan saya di situ. Saya seperti waktu itu uji coba lawan timnas. Saya main di bek kiri. Kelihatan bagus. Terus saya diajak Pak Rusdi itu Ke tim ke nasional. tim nasional, seleksi di situ. Terus di situ ada Yaris Riyadi. Saya juga dari kata Pak Rusdi, nggak usah banyak-banyak lah, kamu pulang dulu nggak apa-apa, karena kalau banyak-banyak pemain Persibaya juga nggak enak. Tapi rasanya apa Jat? Saya seneng mas, ya, seneng, gembira, karena bisa dipercaya gitu loh. Ya. Nah, kalau flashback agak ke belakang sedikit, sebelum di Persebaya dulu tuh prosesnya latihan di mana? Saya latihannya di IM Pacar Keling situ, Mendut situ. Dari usia 9 tahun. Di Mendut sampai Terus pindah di lapangan Tor Tor, ya, ya. Pancasila. masuk Persebaya Junior dulu ya? Masuk Persibaya Junior tahun 93. Waktu itu bersama siapa, Sutaji, Nurul Huda, Bejo Sugiantoro, Anang Makrum, Abdul Kirom, banyak sekali itu. Dan itu generasi itu juga yang ya, mayoritas ada di Persebaya. Mayoritas ada di Persibaya tahun 96-97 itu ya. Nah, Cak Jat, dari Persebaya runner up itu yang kalah dari PSIS Semarang ya. 99 itu kok nggak lanjut di Persebaya? Padahal kan juara runner up nggak lanjut. Mungkin Di Persib Jember ya? di Persib Jember. Ya. Kenapa itu? Karena mungkin faktor mungkin penurunan ya, mungkin penurunan performa mungkin. Di situ pelatihnya Pak Rudi Kelces. Mungkin di situ saya ada penurunan, mungkin pelatih juga nggak begitu senang dengan permainan saya. Mungkin seperti itu. Akhirnya ke Jember jauh sekali. Akhirnya ke Jember tahun 2000 sama Mas Putut Wijanarko. Nah itu kan masih kerja kan? Masih kerja di Pemda itu waktu itu. Di Pemkot Surabaya? Di Pemkot Surabaya. Nah, gimana bagi waktunya? Bagi waktunya latihannya cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu. Di Jembernya itu? Kalau hari Senin sampai Kamis kerja. Istimewa kan? Karena pemain istimewa itu tadi? Iya, itu tadi. Ya. Nah, dari Jember ke Persela Lamongan ya? Persela Lamongan. Setelah Persela juara divisi 2 itu ya? Terus divisi 1 kan, ya. itu saya masuk di situ tahun 2001. Pilihannya kenapa ke Persela? Ya mungkin lebih dekat,
terus yang ngajak kan Abah Takim sendiri. Oh iya, Pak pelatihnya Pak Mustaqim, Mustaqim waktu itu ya. Mungkin saya juga mungkin nggak jauh-jauh lah, ingin main di sini dulu. Gitu, ya. Dan apa ya, di Persela ini menemukan gairah kembali. Mungkin seperti itu. Apa yang membuat Cak Jat begitu apa ya, di Persela menemukan performer terbaiknya? Karena salah satu idola Surajaya ini. Ya mungkin kalau saya sendiri motivasi buat saya karena apa namanya, sebagai pemain itu kan harus profesional. Kalau kita tidak menunjukkan yang terbaik, kita pasti dicoret atau dipecat. Itu aja. Nggak pelatih, nggak pemain. Kalau nggak bisa menunjukkan yang terbaik, pasti kita ditendang. Itu aja. Dan ini Cak Jatmiko ini bagian dari sejarah besarnya Persela ini kan. Musim 2003. Kebetulan saya jadi penonton waktu itu di Stadion Manahan Solo. Persela Lamongan playoff di Solo, lolos ke divisi utama dan pokoknya di kasta tertinggi sampai sekarang lah. Kalau mengenang momen itu, Cak Jat? Wah, itu kayak juara seperti itu. Kayak juara liga ya seperti itu. Karena kebanggaan. Karena dari Persela seperti apa sih? Tim kecil tim ya. yang nggak diunggulkan, tim kecil tapi bisa menembus liga divisi utama waktu itu. Ya saya bersyukur sekali karena di situ juga pemain dapat sepeda motor satu-satu. Juara ngangkat Persela itu dapat sepeda motor satu-satu. Iya. Nah, Cak Jat, kan di Persela bertahan sangat lama ya, sampai 2008 ya. Sampai 2008. Nah, apa yang membuat seorang Jatmiko kerasan dengan bermain di Persela Lamongan? Pertama ya mungkin faktor jarak ya, karena jarak yang ditempuh ke Surabaya ke Lamongan mungkin 1,5 jam. Terus di situ pengurusnya juga welcome dengan saya, nggak usah jauh-jauh, di sini saja. Kamu jauh-jauh mau kemana? Waktu itu mungkin Pak Fadli dengan pengurus lainnya. Dari eranya Pak Masfuk ya? Ya, Pak Masfuk, terus Pak Mujib. Oh itu, iya. Ya, Pak Mujib ya itu. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Rasa itu bahwa seperti keluarga seperti sendiri keluarga di Persela. sendiri di Persela. Makanya sangat kerasan dan berkembang mainnya di sana. Iya, di situ mungkin seperti itu. Terakhir kalau nggak salah mengakhiri karirnya di Persitara ya? Saya mengakhiri karir di PSI Rembang. 2014. Itu kan sempat ke Persitara juga ya? Persitara. Terakhir di Rembang. Saya di Persitara, habis di Persitara PSS Sleman, terus PSIR Rembang, terakhir itu Rembang. Nah, aktivitasnya sekarang apa, Cak Jat? Aktivitasnya juga melatih aja. Di Indonesia Muda ya? Indonesia Muda, cukup di Indonesia Muda. Ini apa, pengabdian terhadap tim yang dulu melatih. Benar, membesarkan saya dari kecil. Di luar melatih IM ada aktivitas yang lainnya? Ya ada ya, wis melatih aja. Karena nggak bisa meninggalkan sepak bola. Ya, karena namanya juga mantan pemain sepak bola ya, nggak bisa meninggalkan sepak bola. Cak Jat, kalau boleh memilih dari banyak klub itu, klub yang paling paling nyantol di hatinya Cak Jatmiko ini, tim mana ini? Ya tim Persibaya sama Persela, dua itu aja. Ya. Yang lainnya itu bagian dari perjalanan. Bagian dari perjalanan. saya nomor 1 Persibaya. Itu tim yang paling saya banggakan. Karena saya asli Surabaya. Ya. Dan memulai karirnya di. Memulai karir di Persibaya. Tapi juga ada perjalanan panjang bersama Persela. Iya. Ini legenda Tambak Sari, legenda Surajaya ini. Iya. Siap. Oke, itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Cak Jatmiko sore hari ini. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini saja di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Cak Jat. Terima kasih Mas. Selamat sore kawan-kawan.